Maha baik dan yang maha penolong untuk kita supaya bisa lulus nih. Dan kunci lulus itu adalah belajar, karena dengan belajar kita tahu bagaimana untuk bersyukur dan juga bagaimana untuk bersabar. Pemirsa, pemeriksaan kasus korupsi Harvey Muiz, suami Sandra Dewi dan Crazy Rich Pig, Helena Lim masih terus bergulir. Memiliki nama yang sama, Dewi Sandra mendadak ikut terseret dalam kasus dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Tak sedikit yang bahkan menghujat dan melontarkan ujaran kebencian. Namun hal itu lantaran banyak warganet yang salah sangka dan mengira dirinya adalah Sandra Dewi. Menanggapi hal itu, Dewi Sandra pun mengunggah klarifikasi lewat media sosialnya. Ia mengakui bahwa dirinya bingung menanggapi kejadian tersebut. Respon Dewi Sandra pun mendapat dukungan dari banyak pihak yang bahkan memuji tindakannya. Ada pula yang menyebut bahwa warganet salah sasaran karena Sandra Dewi menonaktifkan kolom komentar di akun media sosialnya sehingga menjadi salah sangka kepada Dewi Sandra. Pandai-pandai bersyukur ya. Ternyata itu salah satu kunci untuk bisa menampilkan sebuah senyuman di wajah. Meskipun kita lagi diuji sama Allah, tapi kalau kita bersyukur, iya ya Allah tuh nggak mungkin zolim kan sama manusia. Iya ya Allah tuh pasti ada untuk kita. Jadi hati ini insya Allah kalau tenang terus yakin, ya udah happy. Insya Allah life is sampaikan untuk teman-teman dan sahabat, yaitu adalah hidup ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian yang lain. Oleh karena itu kita butuh yang maha kuasa, yang maha baik, dan yang maha penolong untuk kita supaya bisa lulus nih. Dan kunci lulus itu adalah belajar, karena dengan belajar kita tahu bagaimana untuk bersyukur dan juga bagaimana untuk bersabar. Lantas seperti apa tanggapan pengacara kondang Otto Hasibuan soal kasus korupsi triliunan rupiah yang menyeret kalangan publik figur ini? Baiklah, kita mungkin lihat dulu kasus yang sebenarnya. Apakah betul seperti yang diberitakan itu? Memang sudah ada tersangka, ada yang ditahan. Tapikah apakah betul seperti itu? Karena saya lihat kalau tidak salah di berita pun jumlahnya kan 271 triliun, tapi itu sudah termasuk perhitungan kerugian negara dalam arti kerugian akibat dampak daripada kerusakan lingkungan kan. Jadi artinya tidak directly uang yang diambil itu sebesar itu. Tapi dihitung akibat daripada kerusakan lingkungan, maka bisa mengakibatkan ke negara akhirnya jadi 270 triliun itu. Soal apakah akan dimiskin atau tidak itu nanti kalau terbukti tentunya dia akan dihukum, ya kan? Apakah dengan dihukum dia akan menjadi miskin? Ya kalau banyak uangnya mana miskin-miskin kan.